Kisah ini menceritakan perkawinan Raden Setatama dengan Endang Kandini, serta Raden Durgandana dengan Dewi Sudaksina. Kisah dilanjutkan dengan kematian Raden Setatama dan Raden Bimakenca di tangan Prabu Gajaksasura dari kerajaan Anggastina. Lalu ditutup dengan kelahiran Raden Seta dan Raden Nirbita. Prabu Wasupati di kerajaan Wirata dihadap Raden Durgandana, Patih Wasita, Arya Prabu Kistawa, dan Resi Manungkara. Mereka sedang membicarakan rencana perkawinan antara Raden Durgandana dengan Dewi Sudaksina, yaitu putri Resi Parasara yang tercipta dari rimpang kunyit. Karena Dewi Sudaksina diasuh oleh Resi Indradewa dan Dewi Watari, maka pinangan terhadapnya pun dikirim ke Padepokan Bimarastana, bukan ke Gunung Sabta Arga. Adapun Dewi Sudaksina saat ini baru berusia 15 tahun. Sedangkan Raden Durgandana sudah berusia 36 tahun. Tidak lama kemudian datanglah Raden Bimakenca, putra Resi Parasara yang tercipta dari dayung, menghadap Prabu Wasupati untuk menyampaikan surat balasan dari Resi Indradewa. Dalam surat itu disebutkan bahwa lamaran Prabu Wasupati terhadap Dewi Sudaksina diterima. Namun saat ini Raden Setatama, putra Resi Parasara yang tercipta dari ari-ari Raden Abiyasa, telah hilang entah kemana. Dewi Sudaksina bersedia menikah dengan Raden Durgandana, asalkan saudaranya itu ditemukan terlebih dahulu. Mendengar isi surat tersebut, Raden Durgandana mohon izin kepada sang ayah supaya diperbolehkan ikut mencari hilangnya Raden Setatama. Karena secara tidak langsung ini merupakan syarat yang diajukan Dewi Sudaksina atas perkawinan mereka. Setelah mempertimbangkannya, Prabu Wasupati pun mengizinkan Raden Durgandana berangkat dengan didampingi Arya Prabu Kistawa. Setelah dirasa cukup, Prabu Wasupati lalu membubarkan pertemuan dan masuk ke dalam kedaton, di mana sang permaisuri Dewi Swargandini telah menunggu di gapura. Prabu Gajaksasura ingin menikahi Endang Kandini. Tersebutlah seorang raja di kerajaan Anggastina di tanah seberang, bernama Prabu Gajaksasura yang memiliki adik perempuan bernama Dewi Hasti Praba. Kedua orang ini mempunyai wujud aneh. Prabu Gajaksasura adalah raksasa berkepala gajah, sedangkan Dewi Hasti Praba adalah raksasi bertelinga lebar seperti gajah. Adapun Dewi Hasti Praba telah menikah dengan Patih Wistakasura, menteri utama kerajaan Anggastina. Pada suatu malam, Prabu Gajaksasura bermimpi melihat seorang gadis cantik bernama Endang Kandini, putri Resi Kandihawa dari Padepokan Candiretna. Seketika ia pun jatuh cinta kepada gadis tersebut. Begitu terbangun dari tidurnya, ia segera berangkat mencari di mana Padepokan Candiretna berada untuk melamar Endang Kandini. Patih Wistakasura ikut menemani dengan membawa pasukan secukupnya. Sedangkan Dewi Hasti Praba tetap tinggal untuk menjaga istana.
Di tengah perjalanan, rombongan raksasa dari Anggastina itu berpapasan dengan rombongan Raden Durgandana dari Wirata. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang berlanjut dengan pertempuran. Pihak Wirata yang dibantu Raden Bimaginca dan saudara-saudaranya, yaitu Raden Kincaka, Raden Rupakincaka, serta Raden Rajamala berhasil memukul mundur Prabu Kajaksasura beserta pasukannya. Setelah menghalau para raksasa dari kerajaan Anggastina, rombongan Raden Durgandana melanjutkan perjalanan mencari Raden Setatama. Tiba-tiba saja Raden Durgandana mendapatkan pikiran ingin naik ke Gunung Saptaarga untuk meminta petunjuk Resi Parasara. Sementara itu, Resi Parasara di Gunung Saptaarga sedang mendidik putra sulungnya, yaitu Raden Abhyasa. Tiba-tiba datang putra keduanya, yaitu Raden Setatama bersama seorang perempuan dan pendeta raksasa. Raden Setatama memperkenalkan perempuan itu adalah istrinya, yang bernama Endang Kandini. Sedangkan sang pendeta raksasa adalah mertuanya, bernama Resi Kandihawa dari Padepokan Candiretna. Resi Parasara heran melihat besannya berwujud raksasa, tetapi memiliki putri yang berparas cantik. Resi Kandihawa pun bercerita bahwa pada mulanya ia juga berwujud manusia. Namun karena salah mempelajari ilmu, akhirnya terkena bala dan berubah wujud menjadi raksasa. Untuk itu, ia ingin berguru kepada Resi Parasara, supaya mendapatkan sarana penguatan dan bisa kembali menjadi manusia lagi. Tidak lama kemudian, datang pula Raden Durgandana beserta rombongan. Kini hubungan antara Raden Durgandana dengan Resi Parasara sudah terjalin baik. Jika dulu Raden Durgandana pernah memaki Resi Parasara karena berzinah dengan kakaknya, Dewi Durgandini, maka sekarang ia menjadi calon menantu sang resi karena hendak menikahi Dewi Sudaksina. Sungguh kebetulan, Raden Durgandana yang berniat ingin meminta petunjuk kepada Resi Parasara di Gunung Saptaarga tentang keberadaan Raden Setatama, justru bertemu dengan calon iparnya itu di sana. Raden Durgandana pun menceritakan dari awal sampai akhir tentang Dewi Sudaksina, yang menerima pinangannya, tetapi dengan syarat Raden Setatama harus ditemukan terlebih dahulu. Setelah semuanya jelas, Raden Durgandana pun mengajak Raden Setatama ikut ke kerajaan Wirata. Raden Setatama bersedia, dan ia pun menitipkan Endang Kandini beserta Resi Kandihawa di Gunung Saptaarga. Resi Parasara melepas kepergian putra keduanya itu dengan perasaan tidak tenang, seolah akan terjadi hal buruk menimpa padanya. Pernikahan Raden Durgandana dan Dewi Sudaksina. Kini persyaratan yang diajukan Dewi Sudaksina telah terpenuhi. Pada hari yang ditentukan, diadakanlah pernikahan antara dirinya dengan Raden Durgandana yang diselenggarakan di istana kerajaan Wirata. Banyak sekali tamu yang hadir dari berbagai kerajaan, antara lain Prabu Mandragiswara dari kerajaan Mandraka, Prabu Mandra Arya dari Gandhara Desa,
serta tentu saja Dewi Durgandini kakak Raden Durgandana bersama suaminya, yaitu Prabu Santanu dari Hastina. Kematian Raden Setatama dan Raden Bimakinca. Beberapa bulan kemudian, Raden Setatama kembali ke Gunung Sapta Arga untuk menemui istrinya. Raden Bimakinca ikut menemani, sedangkan Raden Kincaka, Raden Rupakincaka, dan Raden Rajamala tetap tinggal di Istana Wirata bersama Dewi Sudaksina yang telah mengandung putra Raden Durgandana. Dalam perjalanan tersebut, Raden Setatama dan Raden Bimakinca bertemu Prabu Gajaksasura dan Patih Wistakasura yang sedang mencari keberadaan Endang Kandini. Rupanya Prabu Gajaksasura dan Patih Wistakasura telah menemukan padepokan Candi Retna. Namun mereka kecewa karena Endang Kandini dan Resi Kandihawa tidak berada di sana. Mereka pun mengobrak-abrik padepokan tersebut dan mendapatkan keterangan dari para cantri bahwa Endang Kandini telah menikah dengan seorang pemuda bernama Raden Setatama dan sekarang ikut bersama suaminya tersebut. Prabu Gajaksasura dan Patih Wistakasura pun melanjutkan pencarian dan akhirnya bertemu dengan pemuda yang mengaku bernama Raden Setatama. Ia berterus terang meminta supaya Endang Kandini diserahkan kepadanya dan ia siap menukarnya dengan emas permata yang melimpah. Raden Setatama menolak dengan tegas. Ia bersedia menyerahkan istrinya jika Prabu Gajaksasura bisa melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Maka terjadilah pertarungan antara Prabu Gajaksasura melawan Raden Setatama, serta Patih Wistakasura melawan Raden Bimakinca. Kedua raksasa itu lebih berpengalaman daripada lawan mereka yang masih muda belia. Akhirnya Raden Setatama dan Raden Bimakinca pun roboh di tangan mereka. Setelah membunuh kedua bersaudara tersebut, Prabu Gajaksasura mengubah wujudnya menjadi Raden Setatama. Sedangkan Patih Wistakasura mengubah wujudnya menjadi Raden Bimakinca. Keduanya lalu berangkat menuju Gunung Sapta Arga untuk menculik Endang Kandini. Gandarwa Rajaswala melapor kepada Resi Parasara. Raden Abiyasa dan para punokawan Kiai Semar, Nalagareng, Petruk, dan Bagong kebetulan lewat di tempat itu dan menjumpai Raden Setatama serta Raden Bimakinca yang tergeletak bersimbah darah. Raden Abiyasa sangat terkejut dan sedih melihat keadaan kedua adiknya tersebut. Raden Bimakinca telah tewas, sedangkan Raden Setatama masih dalam keadaan sekarat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Raden Setatama menceritakan apa yang ia alami dari awal sampai akhir. Raden Abiyasa sendiri sebenarnya hendak pergi ke Istana Wirata untuk memberitahu Raden Setatama bahwa Endang Kandini telah mengandung. Mendengar itu, Raden Setatama merasa gembira bisa memiliki keturunan meskipun ajalnya sudah dekat. Ia pun berwasiat jika anaknya lahir laki-laki, mohon untuk diberi nama Raden Nirbita. Setelah berpesan demikian, Raden Setatama akhirnya meninggal dunia
menyusul Raden Bimaginca. Raden Abiyasa segera bersiul memanggil sahabat ayahnya, yaitu Gandarwa Rajaswala yang juga ayah kandung Punokawan Petro. Seketika Gandarwa Rajaswala pun hadir di hadapannya. Raden Abiyasa menceritakan dari awal sampai akhir tentang apa yang dialami kedua adiknya. Dan ia meminta tolong Gandarwa Rajaswala supaya pergi melapor kepada Resi Parasara sebelum Raden Setatama palsu datang ke Gunung Sapta Arga. Gandarwa Rajaswala segera melesat secepat kilat dan dalam sekejap sudah berada di Gunung Sapta Arga. Ia melapor kepada Resi Parasara dan Resi Gandihawa tentang kematian Raden Setatama dan Raden Bimaginca. Mendengar suaminya tewas, Endang Kandini langsung jatuh pingsan. Resi Gandihawa sangat marah, dan ia pun turun gunung untuk membereskan Prabu Gajaksasura dan Patih Wistakasura. Ketika tiba di kaki Gunung Sapta Arga, Resi Gandihawa berjumpa Raden Setatama dan Raden Bimaginca palsu yang hendak naik ke puncak. Ia pura-pura memanggil mereka lalu berdiri di tengah-tengah keduanya. Secepat kilat, Resi Gandihawa mencekik leher Raden Setatama palsu di tangan kanan dan Raden Bimaginca palsu di tangan kiri, lalu membenturkan kepala mereka hingga remuk. Keduanya pun tewas dan kembali ke wujud semula, yaitu Prabu Gajaksasura dan Patih Wistakasura. Sementara itu, Dewi Hastipraba yang sedang terbang di angkasa kebetulan lewat. Dan ia sangat terkejut melihat kakak dan suaminya telah tewas dibunuh seorang pendeta raksasa. Ia pun menerjang Resi Gandihawa dengan sekuat tenaga. Resi Gandihawa yang tidak menyadari datangnya serangan mendadak tersebut akhirnya tewas pula di tangan sang raksasi. Gandarwa Rajaswala meringkus Dewi Hastipraba. Pada saat itulah Resi Parasara dan Gandarwa Rajaswala datang di tempat kejadian. Gandarwa Rajaswala segera menyerang Dewi Hastipraba. Dengan mengerahkan mantra sangkali, sang Raja Gandarwa berhasil melumpuhkan raksasi bertelinga lebar itu. Tidak lama kemudian datang pula Raden Abiyasa beserta para Punokawan yang membawa serta jasad Raden Setatama dan Raden Bimaginca. Resi Parasara menanyai asal-usul Dewi Hastipraba mengapa memiliki telinga lebar. Sedangkan Prabu Gajaksasura mengapa memiliki kepala gajah. Dewi Hastipraba pun bercerita bahwa ayahnya bernama Resi Anggasti. Sedangkan ibunya seorang bidadari bernama Bataritayati, putri Batara Tajodrawa atau cucu Batara Wrehaspati. Ketika Bataritayati sedang mengandung, Resi Anggasti membunuh seekor gajah liar yang merusak ladang padepokan. Akibatnya, janin yang dikandung istrinya pun terkena bala, yaitu ketika lahir berwujud raksasa laki-laki dan perempuan. Yang satu berkepala gajah, yang satunya bertelinga lebar. Resi Parasara terkesan mendengar itu. Ia pun memerintahkan para Punokawan untuk mengumumkan kepada warga desa. Jika memiliki istri yang sedang mengandung, hendaknya tidak membunuh binatang.
Jika terpaksa harus membunuh, sebaiknya menyebut jabang bayi yang sedang dikandung istrinya. Kini Dewi Hastipraba yang sudah kehilangan daya kekuatan memohon ampun kepada Resi Parasara dan menyerahkan hidup matinya. Resi Parasara pun mengampuninya dan membebaskan raksasi itu dari pengaruh mantra sang kali. Dewi Hastipraba berterima kasih, lalu membawa jasad Prabu Kejaksasura dan Patih Wistakasura kembali ke kerajaan Anggastina. Lahirnya Raden Seta dan Raden Nirbita. Berita kematian Raden Setatama dan Raden Bimakinca telah terdengar sampai ke kerajaan Wirata. Raden Durukandana dan Dewi Sudaksina pun pergi ke Gunung Saptaarga untuk menghadiri pemakaman Raden Setatama dan Raden Bimakinca. Saat itu Dewi Sudaksina sedang mengandung pula. Hatinya sangat sedih karena kehilangan dua saudara sekaligus. Ia pun meminta izin kepada suaminya untuk tetap tinggal di padepokan dan baru kembali ke istana Wirata setelah melahirkan kelak. Raden Durukandana mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Beberapa bulan kemudian, janda Raden Setatama yaitu Endang Kandini melahirkan seorang bayi laki-laki. Sesuai wasiat sang suami, bayi tersebut pun diberi nama Raden Nirbita. Sementara itu, Dewi Sudaksina juga melahirkan bayi laki-laki. Jika Endang Kandini mengandung selama 9 bulan, maka Dewi Sudaksina hanya mengandung selama 7 bulan. Untuk mengenang Raden Setatama, maka Dewi Sudaksina dan Raden Durukandana pun memberi nama putra mereka Raden Seta. Setelah 3 bulan tinggal di Gunung Saptaarga, Raden Durukandana dan Dewi Sudaksina kembali ke Wirata. Endang Kandini pun dibawa serta. Raden Durukandana berjanji akan membesarkan Raden Nirbita yang telah yatim sejak lahir itu bersama-sama dengan Raden Seta di Istana Wirata. Rahayu, Rahayu, Rahayu.